muqarrar dari Al-Azhar. Karena teman-teman belum ada kitabnya, mungkin pertemuan kali ini kita pengantar dari ilmu mantik. Karena teman-teman belum ada belajar sama sekali ya, ilmu mantik. Apa sudah? Belum, ada yang sudah belajar. Yang angkatan Zawa itu sudah belajar apa belum? Udah. Itu belajar atau qiraatul kutub aja? Belajar juga sih setahunnya. Ya. Ya, Ana minta karena antum baru ya di ilmu mantik ini, jadi agak agak aktif. Dan mungkin di ilmu-ilmu sebelumnya antum ditekankan menghafal seperti Al-Quran ya, hadis, kemudian fan-fan yang lain kan lebih ditekankan menghafal. Nah sekarang lebih ditekankan ke pemahaman. Jadi kalau antum misalnya di pertengahan jalan nggak paham, langsung tanyakan maksudnya apa, supaya paham hal berikutnya. Kalau misalnya yang awal-awal nggak paham, berikutnya itu akan susah memahaminya. Pertama yang akan kita bahas, insya Allah, nubdzah tarikhiyah, sejarah ilmu mantik. Secara bi'tibar tarikh, dari segi sejarah, ilmu mantik itu dibagi menjadi dua masa. Masa yang pertama itu masa Nash'ah wa tadwin. Masa penulisan, pertumbuhan dan penulisan. Kapan masa itu muncul? Masa Nash'ah dan tadwin ilmu mantik itu ada 3.000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa diutus berarti ya. 3.000 tahun sebelum Masehi di mana? Di Yunani. Jadi ilmu ini awalnya ditemukan di Yunani 3.000 tahun sebelum Nabi Isa diutus. Oleh siapa? Oleh Aristu bahasa Arabnya. Atau bahasa Inggrisnya Aristoteles. Nah, beliau itu Aristoteles itu bukan pembuat ilmu mantik atau apa sih namanya? Ya, bukan penemu ilmu mantik. Karena mantik itu sudah ada di dalam manusia, sudah fitrah di dalam diri manusia. Mantik itu maksudnya apa? Mantik adalah cara berpikir dan berbicara, cara berpikir. Nah, setiap manusia itu kan sudah Allah berikan kemampuan berpikir di dalam dirinya sendiri, ya kan? Bahkan di dalam Al-Qur'an sering Allah berfirman, "Afala ta'qilun?" Bukankah kamu memiliki akal? Afala tubsirun? Bukankah kamu memiliki bukankah kamu bisa melihat? Maksudnya kamu bisa melihat sehingga kamu bisa menalar hal kebenaran. Bisa apa lagi? Ulil absor, ya kan, di dalam Quran, ulil albab, itu menunjukkan bahwasanya di dalam diri manusia itu sudah ada mantik, hanya saja belum dituliskan secara kaedah-kaedah. Nah, awal dituliskannya ilmu mantik, disusunnya ilmu mantik secara kaedah itu di 3.000 tahun sebelum Masehi di Yunani oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles ini belajar dari siapa? Dari Aflaton namanya. Dari bahasa Arabnya Aflatun. Bahasa Inggrisnya itu Plato. Dia Plato. Nah, beliau menulis kaedah-kaedah ilmu mantik. Kemudian setelah beliau itu ada namanya Allah Farfarius. Namanya Farfarius. Beliau menuliskan Madkhal
limakulat Aristo. Jadi karena sulitnya memahami mantik Aristoteles, beliau menuliskan madkhulnya. Madkhul itu pengantar. Pengantar untuk memahami mantiknya Aristoteles. Itu tadi marhalah nasy'ah, marhalah tumbuhnya ilmu mantik. Anda menjelaskan ini supaya antum kegambar ya, maksudnya ilmu ini bahas apa gitu, bahas apa, tujuannya apa, terus hukumnya apa gitu. Sehingga kalau misalnya langsung masuk kitab, Anda langsung bahas tasawur, tasdiq, takutnya antum nanti malah bingung. Jadi pertemuan kali ini mungkin gambaran singkat aja dari ilmu mantik. Tadi marhalah yang pertama. Marhalah kedua adalah marhalah at-tarjamah wa ta'lif. Marhalatut tarjamah wa ta'lif. Yang kedua adalah zaman penerjemahan dan penulisan. Penerjemahan dan penulisan. Itu terjadi di zaman apa? Zaman siapa? Itu terjadi di zamannya Abbasiyah, Khalifah Ja'far al-Mansur. Jadi masih khalifah awal dari kekhilafan Abbasiyah. Beliau itu menyuruh Abdullah ibn al-Muqaffa'. Beliau menyuruh Abdullah ibn al-Muqaffa' untuk menerjemahkan beberapa kitab-kitab mantik dari Yunani. Karena ilmu ini baru di kaum muslimin. Kenapa kaum muslimin menerjemahkan ilmu mantik? Karena pada saat itu orang-orang di luar Islam menyerang akidah kaum muslimin itu melalui filsafat. Dan filsafat itu tidak bisa dipahami kecuali dengan mantik. Sehingga khalifah pada saat itu memberikan kebijakan untuk menerjemahkan beberapa kitab dari Yunani ke bahasa Arab. Dan beliau mendirikan Baitul Hikmah. Pernah dengar Baitul Hikmah? Nah, Baitul Hikmah ini artinya apa? Baitul Hikmah. Al-Hikmah artinya apa? Al-Hikmah. Ada yang tahu artinya Al-Hikmah? Jun, tahu Jun artinya Al-Hikmah, Jun? Said. Halo Said. Jun. Apa arti Al-Hikmah? Ilmu. Pelajaran ilmu di atas ilmu. Hikmah artinya bisa disebut sebagai saya ingat dulu Ustaz. Bismillah. Apa? Ada yang tahu? Yang akhwat ada yang tahu? Hikmah. Hikmah itu kendali, Ustaz. Kendali. Derajat, ketinggian, dan tinggian. Nah, banyak orang hikmah ini memiliki beberapa makna ya. Memiliki beberapa makna. Ada yang memaknanya al-hikmah kebijaksanaan. Ada yang derajat tinggi al-hikmah. Tapi al-hikmah yang dimaksud di Baitul Hikmah ini yang didirikan oleh Ja'far al-Mansur maksudnya adalah filsafat. Jadi rumahnya filsafat. Di situ diterjemahkan beberapa kitab-kitab filsafat, kemudian dikaji beberapa kitab-kitab filsafat di Baitul Hikmah. Jadi kaum muslimin itu sudah melek dengan ilmu logika, ilmu filsafat. Nah, kenapa tahun-tahun sebelumnya tidak ada? Ya karena tidak dibutuhkan. Kaum muslimin masih merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian datanglah para filsuf yang menyerang akidah kaum muslimin lewat filsafat seperti Mu'tazilah dan lain-lain kan. Mereka menyerang lewat filsafat Mu'tazilah Syiah itu kan. Kalau kita mengkontornya pakai dalil Quran dan As-Sunnah itu nggak masuk ke mereka. Jadi filsafat logika dibalas dengan logika, akal dibalas dengan akal. Itu cerdasnya kaum muslimin. Nah, setelah diterjemahkan di zamannya khalifah siapa tadi? Ada yang ingat?
Ja'far Khalifah al-Mansur. siapa, Ji? Ah, ya betul, Ja'far al-Mansur. Melalui ulamanya, siapa namanya? Abdullah ibn al-Muqaffa. Nah, setelah zaman itu, zaman penerjemahan, muncullah zaman ta'lif, penulisan. Jadi kaum muslimin sudah menulis beberapa kitab-kitab mantik. Dan bahkan ditambahkan beberapa ilmu-ilmu mantik, diantaranya bab muwajahat. Apa itu bab muwajahat? Itu kaitan antara mubtada dan khobar. Contohnya ajun alimun. Ajun alimun. Itu mubtada khobar kan? Nah, ada nggak kaitan ajun sama alim? Ada nggak kaitannya? Nisbat. Nah, nisbatnya mana? Nggak diketahui nisbatnya mana. Kalau di ilmu nahu, huwa. Ajun huwa alim. Apakah nisbat ajun alimun sama Allahu alimun sama? Allah alimun. Ajun alimun. Sama-sama mubtada khobar. Sama-sama jumlah ismiyah. Tapi apakah sama nisbatnya? Sama nggak? Beda. Beda. Allah alim hudati ya. Beda. Alimnya Allah itu memang zatnya Allah itu alim. Sedangkan ajun alimnya itu ya perlu proses, perlu belajar sehingga menjadi alim, dan ilmunya tidak belum tentu benar seperti ilmunya Allah, dan belum tentu sempurna ilmunya. Itu nisbatnya. Nah, di antara orang yang pertama di kaum muslimin menuliskan ilmu mantik atau filsafat adalah Imam Al-Kindi. Namanya adalah Al-Kindi. Beliau orang yang pertama menuliskan dari kaum muslimin ilmu mantik. Beliau diberi gelar apa? Muallim ats-tsani. Muallim ats-tsani, guru kedua. Muallimil awal siapa muallimil awal? Ada yang tahu? Apa, Ustaz? Al-Kindi ini salah. Itu Al-Farabi. Tadi Al-Kindi itu orang yang pertama kali menuliskan ilmu mantik. Kemudian datanglah setelah Al-Kindi itu Al-Farabi. Al-Farabi, namanya Al-Farabi. Dan beliau diberi gelar tadi Al-Muallim ats-tsani. Guru kedua. Beliau diberi gelar Muallim ats-tsani. Dan kitab beliau ini yang paling kitab terlama ilmu mantik dari kaum muslimin yang masih terjaga sampai sekarang. Itu kitabnya Imam Al-Farabi. Beliau diberi gelar apa tadi, Muallim ats-tsani. Lalu siapa yang diberi gelar Muallimul awal? Ada yang tahu nggak? Al-Ghazali, Ustaz. Imam Ghazali. Kok bisa? Imam Ghazali kan datangnya setelah Al-Kindi. Al-Kindi satu, Ustaz. Apa? Imam Al-Kindi. Gimana Imam Al-Kindi? Apa maksud antum, Jun? Nah, Muallimul awal itu beberapa orang bilang itu Aristoteles. Tapi ada yang bilang kaum muslimin bukan, itu Nabi Muhammad ya. Maksudnya bukan dari segi itu ya. Bukan dari segi syariat, bukan dari segi agama. Tapi dari segi tarikhiyah, dari segi sejarah. Karena ilmu mantik ini adalah ibaratnya induk. Mantik ini ibaratnya ayam nih, ayam. Nah, telur-telurnya itu ilmu-ilmu lain tuh. Ilmu matematika, ilmu nahwu, shorof itu pakai mantik. Kemudian semua ilmu itu pakai mantik. Nahwu, shorof, kemudian ilmu hadis itu pakai mantik semua itu. Nah, kemudian di antara filsuf kaum muslimin siapa lagi? Ada yang tahu nggak? Jun, siapa lagi, Jun? Ada yang tahu? Ada lagi Ibnu Sina. Nah, teman-teman kenal kan Ibnu Sina kan? Dengan apa? Dengan
kedokterannya. Tapi Ibnu Sina ada sisi lainnya, sisi filsafatnya. Tetapi beliau ini banyak dikomentari oleh ulama lain. Apakah beliau itu memang muslim atau tidak? Karena beberapa dari penjelasan kitab beliau itu menunjukkan kepada kesyirikan Ibnu Sina. Beliau mengarang kitab namanya Al-Isyarah wa Tanbihat. Al-Isyarat wa Tanbihat. Nah, orang-orang ulama itu mengomentari beliau bukan muslim ya, tapi mansubun bil Islam. Beliau dinisbatkan kepada Islam, tapi di dalam karya-karya beliau itu tidak menunjukkan di dalam karya-karya beliau itu menunjukkan kesyirikan. Sehingga orang-orang bilang beliau itu mansubun bil Islam. Di antaranya apa pembahasan di dalam kitab beliau? Beliau mengatakan bahwasanya antara Allah dengan makhluk itu ada mediator. Ada 9 mediator. Tahu mediator nggak? Misalnya Ajun nih. Ajun mau buat sesuatu. Nah, Ajun itu pemikiran dari sesuatu tersebut. Pemikiran dari pembuatan sesuatu tersebut. Misal kerangkanya itu Ajun yang bikin. Nah, orang tersebut yang melaksanakannya. Itu namanya mediator. Dan itu batil. Jadi contohnya antara Ajun dengan Ajun terus ya. Antara Eji misalnya. Eji dengan bayangannya. Eji dengan bayangannya. Antara Eji dengan nah itu kaitan antara Allah dengan mediator. Jadi mediator itu memiliki hak Tuhan bisa menciptakan. Nah itu batil nggak? Batil. Padahal Allah itu kan kalau di mazhab Ahlussunnah ketika ingin menciptakan sesuatu Allah mengatakan kun fayakun. Wal kaif majdub. Fasu'alu anhu bid'ah. Jadi menurut Ahlussunnah Allah itu kalau mau menciptakan sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Bagaimana caranya? Caranya ya hanya Allah yang tahu. Dan mempertanyakan itu adalah bid'ah. Itu udah paham kan yang Ibnu Sina. Kenapa Anda jelaskan ini? Supaya nanti kalau ada orang yang bilang ilmu mantik itu nggak boleh pelajari, ilmu mantik itu haram segala macam. Ya ilmu mantik apa yang antum maksud? Kalau ilmu mantik Ibnu Sina ya memang haram. Falsafat misalnya, filsafat Ibnu Sina ya haram. Siapa lagi kaum muslimin yang mengarang ilmu mantik? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu menulis kaidah-kaidah filsafat. Nama kitabnya apa? Qawaidul Falasifah. Nah, setelah beliau tulis kitab tentang filsafat, beliau bantah lagi kitabnya. Kitab beliau sendiri, namanya apa? Tahafutil Falasifah. Jadi beliau menulis kaidah-kaidah filsafat. Maksud beliau apa? Beliau mengatakan, wahai orang-orang yang menyerang Islam dari jalan filsafat, saya ini tahu loh sebenarnya filsafat itu. Saya ini lebih tahu dari kalian semua tentang filsafat. Kemudian beliau tulis Tahafutil Falasifah. Beliau merot atau melawan orang-orang falasifah dengan filsafat. Itu cerdasnya Imam Al-Ghazali. Di antara kitab-kitab beliau di dalam ilmu mantik apa? Al-Qistasul Mustaqim. Kemudian Ma'afun Nadhar. Ma'akun Nadhar. Kemudian Mi'yarul Ilm. Itu 3 kitab ilmu mantik yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Ini terserah ya, boleh antum tulis, boleh antum enggak ya. Ini yang penting antum pahami aja. Karena ini enggak ada di kitab. Ini apa namanya, tambahan-tambahan aja. Kemudian setelah kita bahas tarikhnya, kita akan bahas mabadi'ul asyarah. Jadi setiap ilmu itu ada mabadi' asyarah namanya. Gambaran umum dari ilmu tersebut. Dari namanya, kemudian tarifnya, kemudian maudhu'nya, kemudian hadas tujuannya, fadilahnya, hukum syariat,
hukum syaraknya dan lain-lain. Nah, sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Masalah tarikh, sejarah, ilmu mantik. Ini anak jelaskan nggak detail ya. Maksudnya pengantar aja, karena bukan tujuan kita membahas tarikh. Kalau untuk membahas tarikh, bisa nanti di luar waktu. Ada yang mau tanyakan? Oh iya, yang kita insya Allah akan bahas nanti adalah kitab Idhahul Mubham. Nah, Idhahul Mubham ini adalah syarah dari Sulam. Dan ini insya Allah mudah banget. Nah, nanti kalau antum muqarrar di Azhar itu dibagi jadi dua. Satu kitab mantik itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu membahas tasawurnya saja, tasawurat. Yang kedua tasdiqat. Nah, ngambil kitabnya apa? Tahdhibul Mantik. Nah, Tahdhibul Mantik ini memang agak sulit. Nah, ana berharap kita mengkaji Idhahul Mubham ini untuk mempermudah kita mempelajari Tahdhibul Mantik. Kan di situ sudah banyak sangat dakik ilmunya di ilmu mantik. Kalau Idhahul Mubham ini mungkin seperti pengantarnya sajalah dari ilmu mantik. Insya Allah mudah. Mungkin 10 sampai 12 pertemuan kita selesai kita. Atau mungkin lebih cepat. Gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau nggak, Anda lanjut nih. Nanya, Ustaz. Nggak ada ya? Kalau apa? Gimana aja? Ustaz, ada berapa ulama tafsir, Ustaz, menggunakan ulama tafsir, dia menggunakan penafsirannya penalaran. Gimana? Jangan dimatikan ya mikrofonnya, Jun. Mikrofonnya itu mati. Jauh. Jadi berapa ulama tafsir, Ustaz, menggunakan ilmu mantik? Apakah boleh, Ustaz, menggunakan ilmu mantik dalam penafsiran Al-Quran? Soalnya ada beberapa ulama itu yang mencela, Ustaz. Cara Imam Al-Ghazali itu menjelaskan secara struktural tentang ilmu mantik, Ustaz. Ustaz, gimana? Ya, apa salahnya? Jangan mentafsirkan Al-Quran, mencari Tuhan dengan mantik aja itu yang dianjurkan di dalam Al-Quran kan. Sehingga kita meyakini Allah itu dengan keyakinan yang jazim, yang 100%. Kalau orang sudah yakin logikanya, hatinya pasti yakin, ya enggak? Logika sudah yakin ya, hati pasti yakin. Contohnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kan ketika beliau berbicara dengan berdakwah dengan raja zalim kan, beliau kan menggunakan mantik. Ketika rajanya beliau menghancurkan berhala, beliau menggunakan mantik. Atau ketika beliau mencari Tuhan, beliau mencari Tuhan kan, ini ada ketika malam hari kan, beliau melihat bintang, bahwa ini bintang bersinar, tapi kemudian hilang bintangnya. Terus beliau berpikir, lah, kalau Tuhan nggak mungkin hilang. Kalau hilang, berarti dia pasti bukan Tuhan. Lihatlah, ada komar, ada bulan, dia bersinar. Tapi bulan juga hilang juga bulan. Kemudian datang siang, ada matahari. Oh, ini Tuhan, kata Ibrahim. Ternyata matahari hilang juga. Nah, itu namanya mantik, itu berpikir. Menggunakan logika. Jadi beberapa orang memang banyak yang membantah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Cuman orang-orangnya itu aja, Jun. Orang-orang yang nggak setuju ilmu mantik. Nanti akan kita bahas beberapa orang ulama yang tidak setuju ilmu mantik. Baik karena akidahnya ataupun karena persepsi ilmu mantik tersebut. Maksudnya karena akidah beliau memang berbeda dengan kita misalnya. Atau karena perbedaan ta'rif dari ilmu mantik. Nanti insya Allah akan kita bahas. Beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang hukum ilmu mantik. Nah, kalau masalah Imam Al-Ghazali tadi ya tidak masalah menafsirkan Al-Quran dengan ilmu mantik. Beberapa ulama ini mengatakan kalau dalam kitab-kitabnya Imam Al-Ghazali itu
karena mungkin penalarannya lebih tinggi, Ustaz. Dan rata-rata kan para ulama itu kan memprioritaskan, apalagi ulama Hijaz, dia memprioritaskan Al-Quran dan As-Sunnah, Ustaz. Sedangkan ulama-ulama yang jauh dari Hijaz, itu kan ulama-ulama hadis kan nggak terlalu banyak. Jadi mereka lebih menggunakan daya mereka. Sehingga Ustaz, Imam Al-Ghazali itu banyak di kitabnya menggunakan hadis-hadis dhaif, Ustaz. Dalam perkara fikih atau apa. Tapi dhaifnya nggak terlalu parah, cuman yang membuat dia itu kurang tampak sikoh gitu, Ustaz. Jadi itu yang membuat para ulama tuh ada yang mereka sampai membuat kitab untuk mendebat kitabnya Ustaz ini Imam Al-Ghazali. Itu, Ustaz. Oke, ada 2 poin ya. Yang pertama tadi masalah antum bilang ulama Hijaz itu menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Itu memang terjadi itu. Itu kan sudah Anda jelaskan di Ulumul Quran dan di Ulumul Hadis. Jadi ada di Mekah Madinah itu namanya madhab apa, Jun? Madrasah ahlul hadis. Di Kufah ada madhab ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi itu ya ahli mantik, menggunakan penalaran. Nah, karena sedikitnya hadis di Kufah itu yang bisa dijadikan sebagai dalil karena banyaknya menyebarnya hadis dhaif, sehingga digunakanlah ra'yi. Nah, kemudian yang Imam Al-Ghazali tadi apa tadi? Lupa nah. Dia lebih banyak menggunakan hadis-hadis dhaif. Oh iya. Mereka itu harus melihat itu hadis dhaif itu nggak dibuang semuanya, Jun. Hadis dhaif itu nggak dibuang semuanya. Dan bahkan beberapa ulama itu berbeda pendapat berdasarkan kesahihan satu hadis. Misalnya hadis ada sebuah matan contohnya innamal a'malu binniyat. Nah, jalurnya Imam Bukhari itu sahih. Nah, jalur imam lain itu dhaif. Nah, kemudian juga hadis dhaif itu bisa dipakai di fadhailul a'mal. Di fadilah amal. Itu bisa dipakai. Kemudian dan bahkan orang-orang yang berkomentar itu kan banyaknya orang-orang salafi ya. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal itu beliau mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif pada fadhailul a'mal. Jadi pada tasawuf. Kan beliau kan banyak kitab beliau tentang tasawuf. Nah, itu boleh pada tasawuf itu menggunakan hadis dhaif. Tapi bukan hadis maudhu ya, bukan hadis maudhu, bukan mungkar, bukan matruk. Selama dia dhaif, kemudian dhaifnya tidak ada illat, tidak menyelisihi kaidah-kaidah keislaman, itu tidak apa-apa dipakai. Jadi memang banyak masalah Imam Al-Ghazali ini. Dan kita ini kurang apa ya? Kurang pantas kalau seandainya kita menyalahkan Imam Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Karena kenapa? Karena dibandingkan beliau ilmu kita ini belum ada apa-apanya. Ada lagi yang mau dibahas? Mungkin antum bertanya ya, Imam Al-Kindi itu beliau kan menuliskan pertama kali menulis ilmu mantik. Nah, beliau belajar sama siapa dong berarti? Ya, mungkin dia dapat kitabnya, Ustaz. Kan bukunya Aristoteles kan sempat masyhur. Ya, udah diterjemahkan kan sebelumnya. Nah, beliau itu menulis kitabnya menggunakan bahas namanya. Menggunakan cara percobaan. Menggunakan analisa. Jadi beliau tidak menggunakan guru. Apakah boleh mencari ilmu tanpa guru? Boleh, Ustaz. Boleh nggak? Boleh. Boleh, Ustaz. Karena nggak semua ilmu itu harus dengan guru. Ada yang mengatakan orang yang menuntut ilmu tanpa guru itu banyak salahnya. Ya memang kalau ilmunya itu ilmu susah. Kalau ilmu yang mudah ya tidak perlu dengan guru. Contohnya Sayyid misalnya ditanya, kamu percaya Allah itu Tuhan? Percaya. Dari mana kamu tahu?
dari ajun misalnya. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena misal ajun gurunya, ya nggak boleh. Keyakinan. Contohnya sholat. Apa hukum sholat? Wajib. Tahu dari mana? Wajib. Dari sayyid. Ya karena mungkin sayyid gurunya. Ya itu nggak boleh tuh. Karena kewajiban sholat itu harus diyakini dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nggak semua ilmu itu harus punya guru. Tidak semua ilmu itu harus punya guru. Bisa dengan tajarubah, percobaan. Itu bisa. Sekarang kita akan bahas mabadi'ul asyarah. Mabadi'ul asyarah dari ilmu mantik. Inna mabadi'a likulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Wa nisbatuhu wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu masail wal ba'du bil ba'di iktafa wa man dara al jami'a hadza syarafa. Jadi setiap ilmu itu memiliki mabadi'ul asyarah. Ya pendahuluan lah, pengantar dari ilmu tersebut. Pertama al-haddu. Al-haddu definisi. Definisi dari ilmu mantik itu apa? Qanun ya'simu mura'atuhu adh-dhihn 'anil khata'i fi dhihnihi. Qanunun ya'simu mura'atuhu adh-dhihn 'anil khata'i fi dhihnihi. Artinya apa? Ilmu mantik ini adalah kaedah-kaedah atau undang-undang yang mana undang-undang tersebut akan membimbing akal sehingga akal terhindari dari kesalahan berpikir. Jadi ketika orang mempelajari ilmu mantik, insya Allah orang tersebut akan terhindar dari kesalahan berpikir. Orang banyak salah berpikir ya karena dia tidak menggunakan mantiknya. Sehingga salah berpikir. Lalu apa itu berpikir? Apa itu berpikir? Ada yang tahu? Nah, berpikir adalah harakatun nafsi anil ma'kulat. Harakatun nafsi anil ma'kulat itu berpikir. Pergerakan jiwa dari sesuatu yang tidak tampak. Pergerakan diri, pergerakan jiwa, pergerakan nafas dari sesuatu yang tidak tampak. Contohnya tadi, Eji jamilun. Eji jamil, Eji itu ganteng. Eji itu ganteng. Kaitan antara Eji dengan ganteng itu ada nggak? Ada nggak? Ada kaitannya nggak? Ada. Ada. Kalau Anda bilang, Eji Fajrulun. Eji Fajrulun. Eji Fajrul. Itu ada kaitannya nggak? Jauh beda. Nah, ada kaitan atau nggak ada kaitan, Anda bisa tunjukkan nggak? Contohnya Eji ganteng. Eji ganteng. Bisa tunjukkan nggak kaitan antara Eji dengan ganteng? Tunjukin. Ada nggak? Ada nggak, Jun? Iya, Bang. Misalnya nih, Eji nih. Eji ganteng. Ada kaitannya nggak? Ada. Ada. Nah, mana Nggak. kaitannya? Tunjukin coba. Nggak ada. Tunjukin kaitannya. Oh, nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada, Ji? Kenapa nggak ada, Jun? Ganteng, Bang. Ganteng. Ada, Bang. Enggak. Kita diskusi ya. Kenapa nggak ada? Karena mungkin antum berpendapat Eji nggak ganteng misalnya. Contohnya Ji ya. Ganteng, Bang. Ganteng, Bang. Nah, kalau antum bilang nggak ganteng, itu namanya tasdiqat. Itu namanya apa? Tasdiqat. Penghukuman atau membantah. Nah, kalau antum bilang, nah kita sekarang lagi bahas kaitan antara Eji dengan ganteng itu ada apa enggak? Atau gini, simpelnya, yang banat ini siapa aja yang ikut ini? Yang banat berapa orang yang ikut? 4 orang. 4 orang, Ustaz. 4 orang siapa aja?
Oh, Zikra ini Ayuni, Sarah. Sarah, Zikra, sama Ya. Samara ya. Ya. Nah, saya berikan contoh nih ya buat akhwatnya. Contohnya Ayuni. Ayuni dengan kedua orang tua ada kaitan nggak? Ada Sar. Ayuni cinta nggak sama orang tua? Sama ayah misalnya. Cinta nggak? Ayuni mana? Ayuni yang mana sih? Oh ya, Iya, Ayuni cinta nggak sama ayahnya? Iya, cinta Sar. Nah, Iya, Sar. kenapa Ayuni cinta sama ayah Ayuni? Anak-anaknya. Karena anaknya. Ya. Nah, kaitan ayah dan anak itu bisa kelihatan nggak? Kaitannya. Bisa. Apa? Coba lihatkan apa kaitannya? Cintanya. Apa? Cintanya itu efek dari kaitan tersebut. Karena ente punya kaitan, makanya ente cinta. Nah, kaitan tersebut bisa kelihatan nggak? Bisa. Apa bukti? Terlihatnya apa? Coba lihatkan. Perilakunya. Itu bukti cinta namanya. Bukti dari kaitan tersebut. Nah, jadi kaitan tersebut itu nggak bisa terlihat. Contohnya Ajun nih, tahu terusnya. Ajun manusia. Manusia itu apa, Jun? Manusia itu Makhluk hidup. makhluk hidup. Bisa nggak tunjukkan manusia, Jun? Tunjukkan manusia. Apa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk yang berpikir, terus ya contohnya peradaban, saat adanya peradaban karena adanya manusia, makhluk seperti manusia. Mantap, Jun. Tapi Ana minta tunjukkan, Jun, mana manusia itu, Jun? Saya, jadi ini saya. Itu bukan manusia, Jun. Hanya orang. Bukan orang, Jun. Oh, maksudnya manusia itu ada di akal antum. Oh, betul nggak? Oh, iya, betul. Oh iya. Kucing. Oh. Antum lihat kucing tuh, kucing. Maksudnya definisi berpikir ada? Definisi berpikir ada? Iya. Iya. Kucing misalnya. Ada di kucing. Itu ada di akal antum. Ya, benar. Kucing itu ada di akal antum. Bisa nggak antum tunjukkan akal antum itu? Bisa nggak? Nggak bisa. Ayuni tadi contohnya. Alaku atau kaitan antara Ayuni dengan kedua orang tuanya, itu bisa dilihatkan nggak? Nggak bisa. Tapi bisa dibuktikan. Bisa dirasakan. Nah, itu namanya berpikir. Jadi, pergerakan akal terhadap sesuatu yang tidak tampak. Itu namanya apa? Berpikir. Nah, jadi mantik itu definisinya adalah menjaga akal agar terhindar dari kesalahan berpikir. Ada lawan kata berpikir, itu apa? Berhayal. Apa itu berhayal? Pergerakan jiwa, pergerakan akal pada sesuatu yang tampak. Harakatun nafsi awil akli anil mahsusat. Pergerakan akal dan jiwa terhadap sesuatu yang dapat dipanca indera. Contohnya nih, bentor. Beca motor. Siapa di rumahnya ada bentor? Orang udah kegambar nih, beca motor. Udah dilihat belum beca sama motor? Sudah lihat. Akhirnya dia gabungkan beca sama motor. Itu namanya berhayal. Dan nggak semua berhayal itu sesuatu yang tidak mungkin ya. Itu sesuatu yang mungkin terjadi, berhayal. Inovasi itu berhayal. Kita membuat pesawat atau membuat mobil, itu berhayal, di awal berhayal.
Ya kan? Orang membuat pesawat, melihat apa? Berhayal apa? Berhayal seperti burung terbang. Jadi berhayal itu tidak ada salahnya. Yang salah itu berpikir. Karena mantik menjaga orang dari kesalahan berpikir, bukan kesalahan berhayal. Jadi antum bebas berhayal ya. Berhayal apa terserah. Nah, kalau yang salah adalah ketika berhayalnya kebablasan ya. Yang mungkin antum masih bingung antara berhayal dan berpikir. Coba nanti pikirkan lagi, misalnya lagi kosong waktu atau lagi bengong misalnya. Antum mikir apa perbedaan berpikir dan berhayal? Berhayal, berpikir itu sesuatu yang tidak tampak. Kita memikirkan sesuatu yang tidak tampak. Seperti manusia tadi, seperti alaqah antara manusia, antara anak dengan orang tua atau antara seseorang dengan istrinya. Kemudian antara ya tadi itu berpikir. Kemudian berhayal kita memikirkan sesuatu yang tampak. Seperti menggabungkan tadi beca dengan motor, itu berhayal. Itu yang pertama, al-had, definisi dari ilmu mantik. Kemudian al-maudhu', tema. Temanya apa sih ilmu mantik? Membahas apa sih? Ada dua maudhu' ilmu mantik. Pertama adalah at-tasawwur. At-tasawwur. At-tasawwur, yang kedua at-tasdiq. At-tasdiq. Ma makna at-tasdiq? At-tasdiq huwa id'anun nisbah. Amma at-tasawwur adamu id'an nisbah. Tasawwur itu adalah mendefinisikan sesuatu. Mendefinisikan sesuatu. Adapun tasdik menghukumi sesuatu tersebut benar atau salah. Contohnya siapa nih? Kasih satu contoh coba. Hewan, Bang. Kasih satu contoh mubtada khobar. Apa, Jun? Ada yang mau kasih contoh? Akhwat boleh kasih contoh. Rajulun. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Oh. Singa lompatan singa. Lompatan singa itu bukan mubtada khobar, Jun. Lompatan singa itu apa? Sibul jumlah. Sibul jumlah kan? Singa yang buas. Singa yang buas. Oke. Singa yang buas. Tasawur adalah mendefinisikan dari setiap kata apa itu asad, apa itu muftaris. Yang buas itu muftaris. Asadun, al-asadu muftaris. Nah, apa itu asad? Apa itu muftaris? Itu tasawur. Apa itu singa? Apa itu muftaris? Apa itu apa tadi? Buas. Nah, kita mendefinisikan dari setiap kata. Nah, adapun at-tasdik, tadi kan at-tasawur, yang kedua at-tasdik itu adalah penghukuman dari hal tersebut. Contohnya apa? Al-alamu hadithun. Alam itu adalah baru, sesuatu yang baru. Nah, kalau baru kan berarti bukan Tuhan kan? Al-alamu hadithun. Penghukuman dari mana bisa menghukumi tersebut? Dari al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadithun. Alam itu berubah-ubah. Dan sesuatu yang berubah-ubah itu adalah sesuatu yang baru, sehingga dia bukan Tuhan. Nah, itu namanya tasdik, menghukumi. Paham nggak sampai sini? Maudhu dari ilmu mantik. Ya, aku paham nggak? Paham. Nah, kalau belum paham bilang aja nggak apa-apa. Ntar Ana ulang lagi. Ya udah, kita lanjut aja ya. Kemudian faidah. Yang kedua, al-faidah. Faidah dari ilmu mantik adalah jarang terjadi kesalahan berpikir dalam menganalisis sesuatu, menganalisa sesuatu. Faedahnya adalah
menghindari kesalahan berpikir dalam menganalisis sesuatu. Itu faedahnya. Kalau ta'rifnya tadi apa? Ta'rifnya itu ya konun, undang-undang atau kaidah-kaidah berpikir. Kalau faedahnya adalah menjaga atau jarang terjadi kesalahan dalam menganalisis sesuatu. Imam Al-Ghazali pernah nulis dalam kitabnya ini, dalam kitabnya Al-Mustasfa, beliau mengatakan apa? Man la ya'riful mantiq fala thiqata laha. Man la ya'rifal mantiq fala thiqata laha. Man la ya'rifal mantiq. Siap mantiq ya, mantiq. Jangan kayak ngabalin. Jadi di ILC itu ada seru lihatnya. Ada ngabalin, tahu ngabalin enggak? Nah, dia bilang dia banyak ngibul gitu. Terus dia bilang mantik, kemudian dikomentari sama Ustaz Zaitun. Itu orang MUI. Dia bilang, sebenarnya saya bisa menyela setiap kata Anda, katanya, kesalahan dari ngibulnya Anda. Di antara kata mantik. Bukan pakai tak, bukan mantik, tapi mantik pakai tok. Itu kata beliau. Ini selingan aja. Nama la ya'rifal mantik, siapa yang tidak mengetahui mantik, fala thiqata laha, maka ilmunya itu tidak sikoh. Ilmunya itu tidak kuat. Dokter yang tidak memahami mantik, maka kedokternya itu tidak kuat. Contohnya siapa lagi? Ya semua orang yang ahli dalam sesuatu bidang, kalau dia tidak memahami ilmu mantik, maka orang tersebut tidak sikoh ilmunya, tidak kuat ilmunya. Nah, apa arti kata dari mantik itu? Mantik itu artinya adalah akal, bisa diartikan dengan akal ataupun lisan. Nah, pokok itu bisa diartikan berpikir atau berbicara. Nah, orang yang memahami mantik, yang cara berpikirnya itu akan kuat. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu adalah sesuatu yang kuat. Paham nggak? Orang yang berpikir kuat, yang keluar dari mulut itu adalah sesuatu yang kuat. Maksudnya orang yang berbicara kebenaran, itu pasti di otaknya itu kebenaran. Ada sebuah kalam. Sifatul kalam yata'allaqu bima yata'allaqu bihil ilm. Kita bisa melihat keilmuan seseorang itu dari cara dia berbicara. Kalau orang banyak ilmunya, pasti bicaranya banyak, ya enggak? Nah, begitu juga kalau akalnya kuat, mantiknya kuat, pasti bicaranya itu kuat. Ketika dia berdebat, debatnya itu logis, bisa mematahkan hujah-hujah dari lawannya. Itu faedah dari ilmu mantik. Ada dua berarti. Yang pertama, jarang terjadi kesalahan dalam menganalisis sesuatu. Yang kedua, menguatkan cara berpikir. Itu faedahnya. Kemudian selanjutnya adalah fadluhu, keutamaannya. Di dalam kitab Mustasfa, karya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa mantik adalah asas jami'il ulum, asasu jami'il ulum. Ilmu mantik ini adalah asas, fondasi dari setiap ilmu. Ya seperti saya bilang tadi, ini ayam. Nah, ayam itu punya telur kan? Banyak telur di bawahnya. Ayam itu mantik. Telur-telurnya itu ilmu-ilmu yang lain. Ilmu akidah, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kedokteran, matematika, arsitektur, apalagi ekonomi, itu semuanya pakai mantik. Nah, otaknya atau induknya itu apa? Induknya mantik. Anak-anaknya ilmu-ilmu yang lain itu fadluhu, keutamanya. Asasu jami'il ulum. Wa fadluhu asasu jami'il ulum. Kemudian nisbatuhu.
Nah, nisbatnya. Nisbatnya kepada ilmu yang lain, kaitan ilmu mantik dengan ilmu yang lain. Sama seperti sebelumnya. Ilmu mantik adalah ilmu pembantu. Ilmu pembantu bagi ilmu-ilmu yang lain. Kemudian al-wadi'. Al-wad'u, peletak. Penyusun atau penulis pertama dari ilmu mantik siapa itu? Siapa peletak ilmu mantik? Al-Kindi. Al-Kindi itu dari kaum muslimin. Siapa mu'allimil awal? Siapa? Aristoteles. Aristoteles ya, Aristo. Aristo aja ngomongnya, jangan Aristoteles. Biar keren kan, di bahasa Arab. Aristo. Nah, Aristo namanya, Aristo. Hukmuhu, hukumnya. Nah, kita sekarang bahas hukumnya ya. Ini harus Teles. apa, Jos? Hukumnya, John. Hukumnya Aristoteles. Izin Ustaz. Oh ya. Hukumnya ulama berbeda pendapat pada 3 mazhab, 3 pendapat. Pendapat pertama, yajuzu mutlaq. Yajuzu mutlaq. Boleh secara mutlak. Atau wajibun, bahkan wajib. Dan ini bisa dipelajari untuk landasan ilmu lain. Ya seperti Imam Al-Ghazali itu. Menggunakan ilmu mantik untuk ilmu tafsir. Untuk ilmu-ilmu yang lain. Nah ini boleh. Ulama yang pertama ini mengatakan boleh. Di antaranya adalah siapa? Imam Al-Ghazali. Beliau menulis apa? Menulis kitab apa? Ma'akun nazar. Ma'akun nazar. Mi'yarul ilm. Kemudian yang ketiga, Al-Qistasul Mustaqim. Itu kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Beliau membolehkan mempelajari ilmu mantik. Yang kedua, haram. Haram mempelajari ilmu mantik. Siapa ulama yang mengharamkan ilmu mantik? Nah, di antaranya adalah Imam Ibnu Taimiyah dan Imam An-Nawawi. Imam As-Suyuti, maaf. Imam As-Suyuti. Nah, Imam Ibnu Taimiyah beliau menuliskan kitab yang mengharamkan tentang mantik. Kemudian Imam As-Suyuti mengikhtisar kitab Ibnu Taimiyah dengan nama kitabnya Saunul Mantik wal Kalam an Ilmil Mantik wal Kalam. Atau beliau menulis kitab lain Juhdul Kariha. Juhdul Kariha. Itu kitabnya Imam As-Suyuti. Ikhtisar dari kitabnya Ibnu Taimiyah. Nah, kenapa Ibnu Taimiyah mengharamkan mantik? Kenapa? Di antara dalilnya adalah, jadi beliau itu berapa ya? 10 kalau nggak salah. Itu dalil nakal akli dan nakli dari Ibnu Taimiyah yang mengharamkan mantik. Di antaranya, saya sebutkan paling 3 ya. Yang pertama itu, ini agak gimana ya? Agak terlalu kaku dalam beragama. Beliau mengatakan apa? Nabi tidak pernah memerintahkan ilmu mantik. Nabi tidak pernah memerintahkan untuk mempelajari ilmu mantik. Itu kata siapa? Kata Ibnu Taimiyah. Sehingga ilmu mantik apa hukumnya? Bid'ah, haram, kata Ibnu Taimiyah. Ini kita ngomongin ulama, bukan ngomongin kejelekannya ya. Setiap ulama itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu yang harus antum ingat tuh. Setiap ulama memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jangan terlalu ta'assub kepada satu ulama. Jangan terlalu cinta mati kepada satu ulama. Iya, fanatik. Cinta mati. Cinta mati itu sama siapa? Sama Nabi. Nabi itu pasti benar. Nah, sahabat pasti benar juga. Karena kenapa? Karena Allah sudah jaga. Nabi pasti benar. Jadi semua yang dikatakan Nabi, baru kita terima. Nabi maksum. Sedangkan para ulama tidak maksum. Memiliki beberapa
kelebihan dan kekurangan. Yang tadi kita bahas kan, beliau mengatakan dalilnya beliau itu secara nakal, beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah memerintahkan untuk mempelajari mantik. Nah, gimana cara kita membahasnya? Tidak semua yang diperintahkan Nabi itu adalah bid'ah, atau tidak semua yang tidak diperintahkan oleh Nabi itu adalah haram. Tidak semua yang tidak diperintahkan oleh Nabi adalah haram. Paham nggak? Nabi nggak perintah ini, oh berarti haram. Bukan begitu cara berpikir usul fiqh. An-nahyu jazimun, keharaman itu pasti. Jadi kalau dia Nabi haramkan, berarti dia sudah pasti menjadi haram. Tapi kalau Nabi tidak perintahkan, bukan berarti dia itu menjadi haram. Keharaman itu ada karena ada larangan. Keharaman ada karena ada keharaman. Haram ada karena ada keharaman. Paham nggak? Lalu kemudian Ibnu Taimiyah mengatakan oh ya, kata beliau itu orang pintar itu tidak butuh mantik untuk berpikir. Orang pintar tidak membutuhkan mantik, sedangkan orang bodoh tidak membutuhkan mantik juga, kata Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena dia berpikir biasa aja dia nggak bisa, apalagi mantik kan. Itu orang bodoh. Orang pintar, kata Ibnu Taimiyah, tidak perlu ilmu mantik. Orang bodoh tidak mampu mempelajari ilmu mantik. Jadi tidak diperlukan ilmu mantik. Cara menjawabnya gimana? Ada yang tahu nggak? Yang Akhwat, ada yang tahu nggak yang Akhwat? Gimana, Jun? Orang bisa berpikir karena mantik, Ustaz. Karena mantik kan fondasi ilmu, Ustaz. Maksud mantik di sini kaedah-kaedah, Jun. Oh. Bukan mantik dalam ilmu, dalam akal. Jadi orang bisa pintar itu ya karena akal dia atau karena mantik dia. Tapi apakah dia perlu mempelajari kaedah-kaedah dari berpikir tersebut? Kaedah-kaedahnya. Perlu lah. Perlu nggak? Ya, agak perlu. Memang tidak perlu. Tidak perlu dia mempelajari. Kesalahan berpikir dalam menganalisis sesuatu. Kan dia sudah pintar, Jun. Kayak orang baca Quran itu nggak perlu belajar tajwid. Perlu, Bang? Orang belajar baca Quran nggak perlu belajar tajwid. Misalnya apa ya? Kayak orang misalnya sudah pandai baca Quran. Dia diperkuat dalam mempelajari tajwid, terus mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran lain sebagainya. Seperti itu. Beda. Nisbatnya beda, Ji. Mengetahui soalnya kalau orang sudah bisa membaca Al-Quran, berarti dia sudah belajar tajwid kan? Kita kayak belajar ilmu Al-Quran yang lainnya seperti tafsir dan itu beda ulum. Mengetahui kadar kepintaran seorang itu dengan mengetahui kaedah ilmu yang dia dapat Ustaz. Jadi dengan kalau dia orang pintar, katanya nggak perlu belajar ilmu mantik. Tapi orang yang lebih pintar lagi Ustaz, dia mengetahui kaedah ilmu mantik sehingga dia lebih menguasai bagaimana cara menganalisis pemikiran dia Ustaz. Oi, Umar bin Khattab belajar ilmu mantik nggak? Enggak, Ustaz. Belajar kaedah ilmu mantik nggak? Enggak, Ustaz. Abu Bakar, belum nyampe. Utsman, Ali, Rasul. Ada nggak kaedah-kaedah yang nggak ada? Apakah itu yang bilang bahwasanya orang di zaman Imam Al-Ghazali lebih utama daripada zaman sahabat karena ilmu mantik? Lebih cerdas. Kalau antum bilang kayak gitu berarti antum bilang orang di zaman Imam Al-Ghazali lebih cerdas daripada
orang di zaman para sahabat. Padahal kata Nabi, khairul kuruni. Sebaik-baik zaman adalah zamannya Nabi. Kemudian zaman abad dan zaman setelahnya. Jadi jawabannya adalah, cara merawatnya adalah, siapa yang membagi manusia menjadi dua bagian ini? Menjadi satu pintar, satu bodoh. Emang manusia cuma ada dua, satu pintar, satu bodoh. Lain kayak kita, bodoh enggak, pintar enggak, gimana? Ya, Ya kan? tergantung kepintaran Bodoh seseorang. Pintar enggak? Iya, kadar kepintaran seorang itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya lah ilmu mantik. Untuk siapa? Untuk orang-orang seperti kita. Ya, itu Ibnu Taimiyah ya. Zuhur sekitar 10 menit lagi ya. Ustaz, Coba. ada juga orang tadi Ustaz tentang berijtihad kan. Dan bagaimana Rasulullah itu Ustaz dalam menyampaikan risalah Islam syariat, ada beberapa ulama itu mengatakan Ustaz, yang mereka itu mengatakan Rasul itu nggak berijtihad. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu berijtihad. Tapi itu kan pendapat ulama yang menurut saya sih kurang ini Ustaz, terlalu ini sama agama Ustaz. Nah, mungkin kalau dengan nggak ada ijtihad, Islam sulit tersebar Ustaz. Tapi mereka berdalil Ustaz, wa ma yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi semua yang Rasul itu sebenarnya itu berdasarkan wahyu dari Allah. Tapi beberapa ulama Ustaz ada yang mempertentangkan Ustaz. Soalnya ada ayat-ayat yang dimana Rasul ditegur oleh Allah, kayak di surat Al-A'raf, di surat At-Taubah. Ustaz, bagaimana Ustaz tanggapan tentang soal ilmu berpikiran Ustaz? Oh, jadi antum bertentu kaitan, maksudnya antum nanya ini perlukah ijtihad dalam beragama atau apa? Ya, ijtihad kan masuk dalam ini ilmu penalaran Ustaz. Iya betul. Ketika Nabi mengutus siapa namanya itu yang ke Yaman, siapa ya? Sahabat yang diutus Nabi ke Yaman, namanya Muaz bin Jabal. Ya. Ketika Muaz bin Jabal diutus Nabi ke Yaman, Nabi mengatakan, wahai Muaz bin Jabal, apa yang kamu gunakan untuk menghukum sesuatu? Beliau mengatakan Al-Quran. Jika tidak ada, kata Nabi, jika tidak ada di Al-Quran, As-Sunnah. Jika tidak ada di As-Sunnah, kata beliau apa? Saya akan berijtihad. Saya akan menggunakan akal dan berhukum atas apa yang saya ijtihadkan. Itu dan Nabi pun membenarkan apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal. Dan ini membuktikan bahwasanya Nabi itu membolehkan ijtihad. Lalu apakah Nabi menggunakan ijtihad ketika tawanan perang Badar? Tawanan perang Badar kan itu ada dua pilihan tuh, dibunuh atau dibebaskan dengan syarat, dengan bayar. Abu Bakar As-Siddiq itu berpendapat dibebaskan saja. Dibebaskan dan kaum muslimin akan mendapatkan bayaran dari pembebasan tawanan. Umar bin Khattab berpendapat dibunuh saja. Karena kenapa? Karena orang-orang ini adalah pentolan-pentolan kaum musyrikin. Kalau dia dibebasin, dia akan menyerang Islam lagi. Nah, Rasulullah memilih pendapatnya Abu Bakar. Itu ijtihad Rasulullah memilih pendapatnya Abu Bakar. Kemudian Allah menegur Rasul bahwasanya yang benar itu adalah pendapatnya Umar. Dan Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berijtihad, Rasul pun berijtihad. Lalu kaitan mama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, ketika ijtihadnya Nabi salah, Allah bukan salah ya, bukan salah. Ada dua opsi, dua-duanya benar. Dua-dua opsinya benar, semua opsi itu benar. Contohnya yang Nabi bermuka masam ketika datang Abdullah bin Umi Maktum, ya kan? Ketika datang kepada Nabi sedang berdakwah kepada pemuka-pemuka Quraisy
yang mana kalau pemuka Quraisy itu beriman, Islam akan menjadi kuat, Islam akan semakin diterima. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum, yang orang biasa. Kalau secara penalaran manusia, secara maslahat kaum muslimin, ada satu orang biasa buta masuk Islam, sama beberapa orang dari pentolan-pentolan kaum musyrikin yang kalau masuk Islam itu lebih bermanfaat. Pilih yang mana? Jun, pilih yang mana, Jun? Ya, Ustaz. Ada dua kelompok nih yang datang sama ente. Pertama itu orang yang biasa-biasa aja, yang kalau dia masuk Islam tidak berpengaruh sangat kepada kaum muslimin. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Yang kedua itu ada beberapa pentolan-pentolan kaum musyrikin. Kalau mereka beriman, Islam akan menjadi semakin kuat. Nah, dua-duanya datang kepada Nabi. Dan bahkan Nabi lebih dahulu berbicara kepada kaum musyrikin. Kira-kira mana yang ente layanin? Kalau secara umum kita lebih menghormati yang lebih ini berpendidikan. Lebih apa? Para pemimpin Quraisy. Nah, iya, pemimpin Quraisy itu ijtihadnya Nabi. Nabi berijtihad. Dan dua-duanya benar, tidak salah. Berarti ini berkaitan dengan wa'ati Allah wa wa'ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi termasuk ulil amri minkum itu mereka yang berijtihad dan juga menunjukkan dalil Ustaz. Iya, mentaati ijtihad ulil amri. Ulil amri yang mentaati Allah dan Rasul. Contohnya apa? Lampu merah, itu kan harus taatin. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi Ibnu Taimiyah yang mengharamkan mantik. Kemudian Ibnu Shalah. Masih ingat Ibnu Shalah? Ibnu Shalah, Ulumul Hadis. Pengarang apa nama kitab beliau? Kita pelajari hari Jumat. Apa nama kitab Ibnu Shalah? Ada nih. Apa namanya? Makasih ya. Muqaddimah Shalah. Muqaddimah Ibnu Shalah. Nah, Ibnu Shalah ini berpendapat karena mantik ini adalah muqaddimah dari filsafat. Dan di maklumat beliau, filsafat itu adalah sesuatu yang banyak membahas tentang kesyirikan. Sehingga beliau mengharamkan ilmu mantik. Jadi Ibnu Shalah berpendapat mantik adalah muqaddimah atau pengantar dari falsafah. Dan filsafat adalah sesuatu yang banyak mengandung kesyirikan. Nah, bagaimana cara kita membantah hal tersebut? Ajun baru datang nih, ulang lagi ya. Ibnu Shalah berpendapat bahwasanya ilmu mantik adalah muqaddimah atau pengantar dari ilmu filsafat. Sedangkan ilmu filsafat adalah ilmu yang membahas tentang kesyirikan. Itu kata Ibnu Shalah. Sehingga kita membahas sesuatu pengantar atas sesuatu yang kesyirikan itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga Ibnu Shalah mengharamkan ilmu mantik. Bagaimana cara kita membantahnya? Ada yang bisa berpendapat? Ada? Yang akhwat? Gimana cara membantahnya? Tiga kali. Ulangi kurang jelas. Kurang jelas. Jadi Ibnu Shalah itu berpendapat bahwasanya ilmu mantik itu adalah muqaddimah atau pengantar dari ilmu filsafat. Dan ilmu filsafat dalam pandangan Ibnu Shalah itu banyak mengandung kesyirikan. Sehingga mempelajari ilmu mantik itu adalah keharaman. Karena mempelajari sesuatu yang mengantarkan kepada kesyirikan itu adalah haram. Paham nggak? Nah, bagaimana cara kita menjawab hal tersebut?
Jadi persilakan untuk bersiap-siap sholat zuhur. Bagi yang belum dipersilakan untuk Gimana, Jun? ilmu mantik itu mengantar kepada ilmu filsafat, dan filsafat itu mengandung hal-hal kesyirikan. Nah, tapi pada dasarnya kita bisa mengkaitkan ilmu filsafat itu dengan, karena ini kan cara berpikir, jadi karena ini cara berpikir bebas, jadi mau nggak mau pastinya dalam ilmu falsafah ada yang berkaitan dengan hal kesyirikan. Tapi kalau kita berpikir falsafah dengan misalnya falsafah Islam secara lurus, maka ilmu mantik diperlukan. Maka kalau betul, bagus, Jun, mantap. Nah, filsafat yang ini karena itu ada perbedaan, ada kajian ulama yang mengharamkan karena akidah mereka, karena memang akidah mereka mengharamkan. Itu seperti siapa? Ibnu Taimiyah. Ada yang mengharamkan karena perbedaan tarif, perbedaan dari definisi filsafat dari Ibnu Salah dengan definisi filsafat kaum muslimin itu berbeda. Kalau filsafatnya maksud Ibnu Salah itu ya berpikir bebas. Sedangkan filsafat menurut kaum muslimin adalah berpikir yang dipandu oleh wahyu. Berpikir yang dipandu oleh wahyu. Jadi dibantu oleh wahyu, jadi sehingga tidak bebas berpikirnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau seandainya memang filsafat itu syirik, seandainya, apakah mempelajari sesuatu yang salah itu adalah salah? Kalau seandainya mantik itu salah, apakah mempelajari sesuatu yang salah itu adalah salah? Enggak, kenapa? Gimana? Enggak kedengeran. Karena ada baiknya juga kita mempelajari kesalahannya itu, jadi kita bisa belajar lagi. Iya. Dari kita mempelajari kesalahan hal tersebut, kita bisa membantah hal tersebut. Contohnya seperti wattaba'u ma tatlu syayatin wa mulki Sulaiman kan. Para malaikat itu apa? Mengajarkan sihir. Malaikat tuh mengajarin sihir. Apa di ayat itu? Pokoknya di ayat 102 aja di surah Al-Baqarah. Malaikat mengajarkan sihir. Tujuannya apa? Bukan menjadi penyihir, tetapi ada melawan para penyihir. Saya ini tahu loh trik-trik sihir. Oleh karena itu jauhilah sihir gitu. Hukum mempelajari sesuatu yang salah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Diwajibkan bagi orang-orang yang orang-orang yang khusus saja. Itu fardu kifayah. Jadi membantah yang Ibnu Salah ada dua cara membantah. Yang pertama, falsafatnya berbeda, tarif atau definisi filsafat Ibnu Salah dengan falsafat kaum muslimin itu berbeda. Yang kedua adalah apa salahnya mempelajari sesuatu yang salah? Kalau tujuannya itu adalah untuk membantah hal tersebut, untuk mencari kebenaran. Nah itu. Yang ketiga adalah tadi yang pertama itu boleh secara mutlak. Yang kedua itu haram secara mutlak. Yang ketiga itu yajuz lil alim. Jadi boleh bagi orang yang sudah berilmu, sudah paham, sudah kuat akidah Ahlussunnah wal Jamaahnya, sudah kuat filsafat Islamnya itu sudah kuat. Filsafat Islamnya sudah kuat, baru dia boleh mempelajari ilmu mantik. Itu yang ketiga. Boleh dengan syarat. Kalau yang pertama boleh secara mutlak, yang ketiga boleh dengan syarat. Nah, semua hukum ketiga ini itu adalah mantik yang bercampur dengan filsafat dengan filsafat yang syirik. Ini mantik yang bercampur dengan filsafat. Tetapi kitab yang akan kita bahas ini, kitab Idhahul Mubham, itu ulama sudah sepakat atas bolehnya mempelajari kitab ini. Karena kenapa? Karena kitab Idhahul Mubham hanya mempelajari kaedah berpikir. Hanya mempelajari undang-undang, konun kan. Hanya mempelajari kaedah dari berpikir, tidak membahas filsafat,
Tidak membahas hal-hal yang menuju kepada kesyirikan. Sehingga idul mubham ini sepakat ulama boleh. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Kemudian al-istimdad. Al-istimdadnya adalah qawaidul aqliyah. Kemudian namanya. Nama ilmu ini adalah mantiq. Ilmu mantiq. Atau Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Mi'yarul ilm. Atau mu'aqun nadhar. Atau qistasul mustaqim. Atau orang-orang dahulu itu mengatakan madarikul uqul. Madarikul uqul. Itu nama dari ilmu mantik. Jadi ada beberapa nama ilmu mantik tuh. Namanya mantik, al-mantik. Atau namanya mi'yarul ilm, atau mu'aqun nadhar, qistasul mustaqim, atau madarikul ilm. Itu nama-nama ilmu mantik. Nah, mungkin sampai sini saja ya, karena di sana sudah mau zuhur juga. Kalau ada yang bertanyakan silakan disampaikan. Yang akhwat ini diam-diam saja, paham nggak nih? Zikra, Mas Samara. Kalau tidak paham langsung ini ya, langsung tanyakan. Nanti tidak sesuai dengan pemahamannya atau ada sesuatu yang berbeda, silakan sampaikan. Jangan sampai antum nanti malah salah ngambil ngambil pemahaman. Maksud saya bukan ini, malah antum mengatakan hal tersebut. Masalah tentang Ibnu Sina tadi misalnya kan, saya mengatakan bahwasanya Ibnu Sina berpendapat Allah memiliki mediator, terus antum bilang, kata Bang Ifat, Ibnu Sina mengatakan Allah memiliki mediator tanpa mengatakan hal tersebut adalah sesuatu yang salah. Itu saya berlepas diri ya. Ana bari'un min hada. Ada yang mau tanyakan? Ustaz, kayak gini bukan Ustaz? Apa? Bukunya jadinya apa Ustaz? Baru. Apa? Nyalakan dulu mikrofonnya baru berbicara ya. Tadi judul bukunya apa ya Ustaz? Judul bukunya Idahul Mubham. Idahul Mubham. Dia itu banyak ta'aliknya ya. Ada ta'aliknya Imam dari Azhar ya. Mustafa Abu Said Al-Azhari. Ada ta'alik dari dari Syekh Azhar. Ada ta'alik dari Imam Yaman. Tapi yang paling bagus itu ta'alik dari Syekh Azhar ya, yang saya pakai. Tapi terserah apa aja itu, kalau ada yang dari Yaman. Biasanya dari Indonesia tuh ngambilnya dari Yaman. Kemarin Anda cari kitab yang ta'alikan aneh ini, yang dari Mesir nggak ada, dari yang Azhar. Insya Allah Bu Anis katanya berikan yang dari Yaman. Besok insya Allah akan kita mulai pembahasan tasawur. Said mana Said nih? Nggak kelihatan Said. Id. Apa kabar Id? Hah? Mimbat. Enggak. Saya tangan. Kapan pulang? Kapan pulang Id? Piti aman Id, Piti. Id. Piti aman Id. Hah? Piti aman, Piti. Piti aman. Nah, kalau Piti aman tuh segalanya aman lah. Nah, iyalah pasti. Yang akhwat tadi bertanyakan ya, yang akhwat. Kalau ditutup nih, udah ngalor ngidul nih, nggak jelas. Nggak ada. Nggak ada Ustaz. Udah kita tutup ya. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Oh ya, saya mau ulangi lagi ya. Filsafat yang dimaksudkan kesyirikan itu adalah filsafat yang mengeluarkan Tuhan dalam berpikir. Mengeluarkan Tuhan dalam berpikir itu filsafat kesyirikan. Jadi ketika berpikir itu mereka berpendapat tidak diperlukan lagi Al-Quran dan As-Sunnah atau bimbingan dari Tuhan itu tidak diperlukan. Itu filsafat syirik. Filsafat Islam berpikir menurut panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saya tambahan nih. Membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati dulu baru minum. Jangan minum dulu. Ustaz.